Selamat datang di program terbaru kita. Salah satu program di mana program ini akan menyuguhkan suatu cerita di balik layar kerinding yang disingkat menjadi Oke. Ini Wow, banget ya. udah lama banget Udah ya. lama banget lah kayak gitu. Wah, apa kabar Upit? Ya, baik, kabar baik Raka. Sedikit stres ya, mahasiswa akhir. Apa kabar Raka? Sedikit baik ya, karena sama menuju mahasiswa akhir. Oh ya. Oh, jadi bukan sedikit stres ya, sedikit baik. Sedikit Baiknya baik. sedikit. Ya seperti itulah. Oke. Ya, Wow, udah lama banget ya kita Iya. nggak pakai suara-suara kayak tadi. udah lama banget dan wajah baru juga di mana Karining bisa apa ya, mengekspresikan kita tidak selalu harus bercerita dengan nada yang serius. Iya, benar. Bercerita dan storytelling yang harus dengan intonasi dan sebagainya. Ya ini sangat salah satu wajah program baru dari Karining. Ya, yang mungkin biasanya teman-teman juga lihat dengar suara kita ya, nggak Ya. lihat kitanya kayak apa. Nah, ini Upitnya. Ya, Ini Rakanya. Ya seperti itulah. Dan mungkin di sini nggak terlalu serius kayak di program Karinding biasanya ya, Pit. Iya, karena ini kita bakal nyeritain beberapa cerita Ya, di balik Karinding. Nah, Ya. buat mungkin audiens baru ya, ya. Setia Edu Media ini atau Setia Radio ini punya sapaan sahabat setia ya. Jadi Ya. di sini kita bakal manggil kalian dengan sahabat setia. Betul. Gitu. Terus buat yang belum tahu juga Karinding itu apa, jadi Karinding ini salah satu segmen horor Ya. yang ada di Setia Radio. Ya, salah satu segmentasi paling favorit juga di kampus Politeknik ini. Iya. Di mana Karinding itu sendiri yang berartikan Kamis Merinding, yang biasa kita on air di hari Kamis malam. Karena Kamis Merinding yang biasa kita membawakan cerita-cerita dari kiriman-kiriman anak-anak kampus, ataupun ada yang ngirim dari email kan. Nah, itu kita biasa bawakan cerita-cerita seperti itu dengan intonasi yang tidak seperti inilah. Iya, mungkin nanti kita spill lah ya, Nah, intonasi sedikit kayak kayak gitu. apa. Tapi buat yang penasaran banget, Karinding itu kayak apa, kayak gimana, dengerin ya Karinding. Ya, Di itu. jam berapa Raka? Kalau sekarang biasanya di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, di jam 7 malam ya, sampai jam Ya, 9 setiap hari malam. Kamis. Hari Kamis, Nah, malam Jumat ya pasti. Tetap malam Jumat. Cuman wajah Karining sudah bukan di kita. Iya, Ya. hari ini ada penerusnya. Ya, kita di sini untuk meneruskan semangat dari Karining itu sendiri. Dimana dibakar ini di balik Karinding. Di balik. Keren banget ya. Iya, di balik layar Karinding gitu ya. Yap. Namanya udah horor, dibakar. Ini nama yang penuh spontanitas ya. Ya. Ini tuh saat terakhir perpisahan di Karinding, Iya. kita terpikirkan ide untuk membuat podcast ini. Iya, buat nama ini gitu. Nah. Ya, obrol sama Raka tiba-tiba, oh Kak, kita bikin aja. Karena banyak pertanyaan banget nih. Selama kita siaran Karinding sekitar 3 tahun lah ya. Ya. Di 3 tahun ini, ya 3 tahun kurang lah. Itu tuh banyak banget yang nanyain, ih kamu bawain siaran horor, suka ada kejadian-kejadian nggak? Nah, itu. Dan setiap kita on air pun gak pernah kita kasih tahu Ya, ada Nah, apa ada gitu apa di sebenarnya. baliknya kan. Ada beberapa yang kita kasih tahu. Oh, enggak, ada beberapa yang kita kasih tahu yang waktu itu ekspedisi. Ya, itu kita Nah, ceritain itu ya. ekspedisi, itu ceritain. Cuman kalau dibalik-balik pas on air gitu jarang kita ceritain karena ya udah gitu, itu jadi konsumsi pribadi kita dan gak terlalu untuk jadi go to public. Dan mungkin aku pikir waktu itu tuh dengan Upit tuh kayaknya seru deh kalau misalkan dibalik Karinding itu dan dibalik kitanya on air kayak gitu tuh sebenarnya
kayak gimana sih, dan ada apa nih yang waktu itu kan sempat ada hal viral yang waktu itu sempat aku foto juga Oh kan. iya, bener banget, kita Nah, banyak itu. banget ya kayaknya. Ya, Wow, nggak banyak banget, bukan banyak banget lagi sih ya, hampir hampir setiap siaran. siaran pasti ada gitu kan Iya. ceritanya. Benar. Dan mungkin kita akan ringkas di podcast ini gitu kan. Ya, kita bakal kasih tahu. Nanti Iya. kan ada beberapa segmen juga. Mungkin nanti selain kita lihat di balik layar Karinding, kita juga bisa cerita-cerita juga ya di sini dengan Iya. pembawaan yang lebih santai lah. Nah, lebih santai lah. Soalnya ada juga beberapa orang yang suka dengerin cerita horor, Ya. tapi lumayan takut kalau dibawain ala Karinding kayak biasa. Ya, banyak yang kayak gitu kan. Ya kayak aduh sampai kayak masuk ke ceritanya Ya. serem banget ya. Mungkin nah versinya dibakar ini Kita kita akan bakal santai aja lebih lah. santai. Mungkin ada juga yang lebih suka dengerin cerita horor ala curhat dengan temen lah ya. Nah, ini versi ininya. Dan kalau kalian memang ada yang suka dengan versi yang agak serius dan agak lebih tebal di si segmentasi horornya, kalian bisa langsung dengerin aja di on airnya Iya. di Karinding langsung gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau lebih bagus ya Mm-mm. lihat dua-duanya. Nah, itu betul. Lihat dua-duanya. Nah, Jadi itu. lihat Karindingnya, lihat dibakarnya juga. Iya, jangan jangan pilih-pilih lah. Jangan pilih-pilih. Oke, Upit boleh minum dulu lah. Ya kita minum dulu ya ini biar nggak seret karena tadi lumayan ya. Iya, Effort itu. banget loh. Itu aku udah lama nggak ngelakuin kan, ngegrol itu. Itu aku butuh latihan hampir setahun. Iya, hampir setahun. Itu aku diajarin sama salah satu announcer kali ini yang dulu kan. Hampir setahun aku belajar ngegrol kayak gini. Yang harus aku lakuin tuh adalah narik pita suara aku untuk ke atas, Ya. ngeluarin gitu. Ya, ada beberapa tik lah. Bagus ya kak. Aku tiap raka ngegrol tuh udah kayak jadi makanan sehari-hari banget. Sama. Jadi kayak horor banget gitu ya Sama. Raka. Terus makasih juga ya buat teman kita yang Ya. dulu di Karinding. Betul. Mungkin nanti kita undang ke sini aja ya. Ya boleh. Mungkin kamu juga lagi nonton. Ya. Ada dua sebenarnya ya partner kita Karinding. Ya, Ada dua orang. Boleh sebut nih? sebut aja. Sebut aja lah ya, kita sebut nama. Inisial, Maka- inisial. Inisial ya. Inisial. Oke, thank you to Papi G sama Papi D. Itu sebenarnya mereka sudah menempuh jalan hidup yang baru. Iya, tapi dulu kita sama mereka juga gitu. Iya. Kita sama-sama ya bangun Karinding gitu ya. Ya, bareng. Dari situ. Karena dulu pertama aku sama ini kan lagi musim ya, Jordion Abraham kan nyebut dia Papi G. Jadi aku nyebut teman kita Papi G ya, Papi D ya. Ya. Nah, sama Papi G aku pertamanya, terus Raka waktu itu jadi yang di balik layar. Kita ada Mr. Ius ya waktu itu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan hal-hal horor tuh berkaitan dengan hal yang misterius gitu ya. Nah, kalau ini tuh enggak, kita biasanya waktu itu ada misterius. Misterius ini identitasnya nggak diperlihatkan. Ya. Tapi ini kita spill ya di sini. Ya. Misterius. Nah, misterius ini biasanya bawain cerita-cerita kayak urban legend. Ya, biasanya Gitu. jadi salah satu narasumber. Ya, fakta-fakta yang mungkin horor. Ya. Biasanya misterius bawain hal-hal yang kayak gitu. Seperti namanya, Oh, dan misterius gitu. misterius juga pernah sampai jadi kayak spooky call gitu. Ya, Spooky Call juga dia Ya. yang bawain. Kayak gitu. Itu ada misterius. Dulu kita sama Papi G, Papi D biasanya jadi Ya. misteriusnya ya. Betul. Sama kita siaran. Dan mungkin hal pertama di balik Karinding yang menurut Upit agak-agak creepy atau agak-agak apa ya, horor lah. Wow. Hal pertama itu apa sih, Pit? Yang agak-agak horor sih banyak ya. Yang horor banget juga. Kalau ditanya horor banget banyak juga. Pasti gitu. ada. Pasti ada. Ini hal pertamanya. Hal pertama yang melekat di Karinding adalah Karinding itu di mana di mana membawa brandingnya aku sama Raka jadi seram, jadi Ya. horor. Ya.
Itu sih hal yang paling melekat banget ya. Dan salah satu hal yang mungkin horor dan aneh adalah mungkin suara tadi. Jadi waktu itu aku sama Raka lagi siaran ya, siaran keduanya Karinding. Ya. Terus aku bawain salah satu cerita yang ada sukunnya. Ya. Sukun, tau nggak sukun apa? Sukun. Bukan sukun yang suka digoreng gitu, Bukan dong, bukan. Sukun. Spill dong. Sukun. Itu ya. Ya itu ya, sorry. Kaget ya. Kaget ya. Biasanya aku udah biasa, cuman tadi tuh wow. Seperti kayak siaran rasanya. Iya. Ya itu sukun. Ya. Sukun. Itu tuh sukun terlahir dari spontanitas. Ketika aku siaran ada sukunnya. Aku pertama pakai audio. Tahu lah ya audio yang ada di YouTube yang kayak Ya. gitu-gitu. Kayak gitu. Terus aku rasa kayak kok nggak masuk gitu ya sama ceritanya. Nah akhirnya pas kedua kalinya ada sukun lagi, aku pakailah suara sendiri dan keluarnya kayak tadi. Ya. Itu sih yang paling melekat. Itu menurut aku bisa jadi kelebihan, tapi sampai sekarang jadi pertanyaan juga buat aku ya. Jadi kalau misalkan apa yang melekat dan apa yang horor, itu yang horor. Pertanyaan buat aku, kok aku bisa kayak gitu dengan spontan dan sampai sekarang niruin. Iya sih. Ya nggak? Aku masih jujur ya. Iya. Jujur sahabat sih, aku sampai sekarang masih kepikiran. Sebenarnya selama 3 tahun aku bersama suara ini, aku masih mikir kayak, kok waktu itu aku bisa keluar dengan spontan suara kayak gitu. Sampai waktu itu kita lagi berdua ya di studionya. Terus waktu itu juga ada ya kayaknya Papi Ji masih ada ya, dia lagi di luar. Terus lagi di luar, dosen-dosen sampai masuk ke dalam ruangan. Dan mereka ngira ya kenapa gitu, takutnya kan ada apa-apa masuk atau apa. Terus sampai salah satu staf kampus kita juga nyangkanya aku kemasukan gara-gara itu. Padahal itu kan aku pun jangankan staf yang masuk ke situ, aku pun yang di dalam pun kayak aduh ini kemasukan gitu ya. Soalnya aku yang ngeplay, aku kan waktu itu masih jadi DJ-nya kan. Yang aku masukin suara dari audio buatan. Iya. Yang tiba-tiba yang kamu spontan kan, aku mau ngeplay itu tiba-tiba kamu spontan kan, aduh ini kemasukan kayaknya. Takut kan di situ, aku takut kenapa-napa soalnya itu kan siaran malam gitu kan. Iya, tapi enggak sih itu aku aman juga, aman, cuman aku sampai sekarang masih mikir kayak kok aku bisa ketawa kayak gitu ya. Itu masih jadi pertanyaan buat aku. Iya. Beneran. Itu. Terus ya kayak kalau nanya sih itu ya yang paling melekat. Yang kalau Sebastian nanya nih kayak Ubed kok bisa sih niruin, aku pun nggak tahu kenapa. Itu apakah yang tadi aku I don't know. Kalau aku sih kalau aku yang pertama aku bikin melekat dan mungkin agak-agak merinding ya, yang aku tuh itu siaran keberapa Karinding ya, entah ketiga entah kelima, pokoknya itu tuh udah agak lama lah Karinding yang aku foto itu loh. Yang di ruangan depan. Banget sih. Yang di ruangan sana, yang atas lobby tuh. Nah, di situ kan. Ntar lah kalau ada fotonya aku simpen di sini. Kayaknya kita harus hubungi teman kita ya. Karena kebetulan aku sama Raka udah ganti device. Iya, dan aku masih ada kok kalau nggak salah di laptop tuh. Di laptop. Itu sempet fotonya aku cuman iseng-iseng awalnya tuh beres siaran Karinding. Iya. Kita tuh nunggu di depan trotoar kan. Aku tuh waktu itu ditanyain masih di mana dan aku ya biasa lah kayak nge-picture gitu lagi di mana, aku nge-picture asal kan. Ada Papi Ji juga kan ke foto di pinggirnya tuh. Iya. Nah, itu ke foto dia tuh. Udah di situ kan aku nggak nyidik kan. Aku nggak kayak ngeliatin apa ya ada apa enggak. Cuman yang tuh Papi Ji duluan gak sih? Iya, Papi Ji duluan. Dia kan itu aku di grup kan. Di grup. Terus dia tuh kayak ngezoom. Kakak ini apa nih? Itu ketawanya tuh besoknya ya? Iya, besoknya si Papi Ji yang enggak besoknya malamnya. Malamnya, iya pas udah di rumah. Kan aku tuh pulang ya, pas aku pulang. Nah, si Papi Ji tuh dia bilang kayak, ini apa? Itu kan. Iya, ingat. Gila banget. Wah, gila itu
aku bener-bener gak editan dan gak ada apa ya, gak ada briefing untuk ke situ sama sekali gitu maksudnya Iya, tuh. iya. 3 kan? Tiga. Parahnya tuh yang sahabat saya itu ada 3 sosok. Tapi yang jelasnya cuma 2, yang satunya itu kurang jelas. Iya, iya, samar. Ya samar-samar. Yang 2 itu jelas. 2 jelas banget. Itu juga sama ada Teh Kun, Nah, itu sih. Pocica. Nah, itu karena itu di situ kondisinya kampus ini kan masih masa pandemi. Oh ya, pandemi waktu itu tuh memang Kosong. ya, ruangannya nggak banyak yang ngisi, jadi Nggak banyak yang ngisi dan ruang banyak yang kosong, ya alhasil itulah yang terjadi gitu kan. itu serem banget sih. Wah, itu tiba-tiba apa dikirim, oh enggak, dosen pengen pada lihat kan, orang-orang sini pada pengen lihat, itu viral sekampus. Ya, itu viral sekampus. Makanya tiap yang ketemu Angkatan itu. nanyain, mau lihat dong Ya, foto yang kemarin. Aku foto kemarin itu. lihat yang kamu ngefoto itu loh, bener nggak? Iya, Gitu. banyak yang bilang itu editan, dan orang-orang yang tahu saat itu khususnya yang di grup itu, mereka pasti pada percaya itu nggak editan karena itu Karena secara itu, langsung. iya, spontan. Spontan. Aku juga kayak pas nyampe rumah si Papi Ji nge-WA kayak, oh masih buka. Itu kan. Gila sih. Aku nggak maksa untuk percaya itu asli atau enggak. Cuman aku nggak ada bermaksud untuk mengedit dulu lah. Apa ngapain ribet ya? Iya. Soalnya itu juga kita ada kejadian kan. Jadi waktu itu tuh kita beres siaran juga kan. Iya. Siaran, terus Raka sama organisasinya, Raka Papiji kumpul sama organisasinya. Nah, kita tuh pulang lewat ke parkiran. Oh ya. Iya kan? Ya. Nah, di parkiran itu tuh Betul, kamu apa betul. Papiji sih yang ngeliat tuh? Papiji. Papiji ya? Ya. Papiji tuh ngeliat di situ. Ya, Ada ya. Dia katanya. dia yang sampai pucat kan mukanya tuh. Iya. Dia Ada pucat di mukanya. pinggir katanya. Makanya kita langsung keluar kan, Ya. buru-buru. Nah, terus ternyata ke foto juga pas di Ya, atas. disitulah terjadi. Mungkin karena ya kondisi pertama adalah bangunan kosong. Ya. Jarang, waktu itu masih masa pandemi dan bangunan ini kosong, jarang ada orang yang make kan. Jadi mungkin itu salah satu tempat yang paling disukai sama makhluk-makhluk seperti Iya, itulah. banget. I don't know gitu kan. Cuman ya saat itu adalah salah satu momen pertama yang menurut aku tuh adalah ini melekat nih di Karinding sampai saat ini, kataku tuh dia Ya, kan buat itu sampai aku. viral banget ya. Ya. Sampai wow, beneran deh. Pada masanya Dia itu viral. Terus itu juga jadi hal yang aku ceritain. Aku sempat diundang juga Heeh. ke salah satu podcast dari radio horor juga. Oh, ya, if iya, you iya. know. Ya, I know. Ya Raka juga ya pernah. Pernah aku kesana. Pernah Raka dan aku. Nah, waktu aku juga nyeritain itu dan aku liatin juga nih fotonya gitu. Wah, itu udah lama banget dan itu masih melekat sampai sekarang aku. Iya. Kayak ya mungkin itu bagi beberapa orang itu biasa aja. Tapi buat kita buat yang kita, maksudnya karena kita nggak sengaja ya. Iya. Waktu itu kita habis siaran terus ke bawah terus Papi dapat kejadian terus tiba-tiba ya ke foto lah di situ Betul. 3 sosok. susah sih dapetin momen kayak gitu, dan kita dapetin momen kayak gitu lagi saat kita ekspedisi. Ya benar pas ekspedisi ya, tapi Ya. aduh itu mau di-spill sekarang apa enggak? Aku juga deg-degan juga ya. Oh, masalahnya dari sini ya? Orang di sini tempatnya. Oh iya. Oh Coba tempatnya di sini Studio banget. ini ya? Ya, tapi Studio kayaknya ini. emang dibakar tuh bakal banyak bahas yang di studio ini karena kita kan siaran di sini. Jadi ya pasti ini sih yang banyak kebahasnya nanti buat next time juga. Yaps. Yang jadi pertanyaan-pertanyaan orang-orang kayak kamu kalau siaran ketemu apa gitu. Nah, Ketemu Raka sih aku mah. iya sih, kalau nggak ketemu aku duluan, satpam duluan. Satpam duluan itu di Satpam depan. duluan di depan gitu kan. Itu sih mungkin apa ya, setelah itu aku ada momen yang menurut kamu ada momen yang paling kayak wah ini kayaknya nggak bisa deh di selama kita Karinding. Wow, ada. Apa tuh? Kita waktu itu mau ekspedisi. Yang kita jadi akhirnya ekspedisi di kampus. Oh iya. Ya. Itu menurut aku ya, itu tuh pertanda banget. Jadi kan kita mau siaran. Nah, selama pas kita mau siaran, Oh iya itu. iya, jadi
kita kan siarannya malam, jadi ada segmen juga yang sore. Waktu itu ada segmen sore, kita ngelanjutin. Jadi kan alat-alat tuh udah nggak kita matiin ya, semua alat-alat. Terus Si on air lah. ya masih on air. Buat yang belum tahu juga, kita biasa siaran di Caster ya. Bisa di setiaradio.caster.fm. Ya. Nah, kita ke Casternya masih nyambung, pokoknya masih bagus banget kondisinya. Betul. Nah, ketika aku sama Raka mau siaran, tiba-tiba nggak bisa connect. Ya. Semuanya nggak bisa connect, susah Ya. pokoknya. Dari aplikasinya, Ya. terus dari casternya, udah gitu wifi-nya, ya nggak sih? Sampai wifi-nya udah dibenerin, komputernya yang nggak bisa nyala, Komputernya gitu banget. nggak bisa nyala. Tiba-tiba Tiba-tiba, komputernya udah bisa nyala, mixernya error. iya, pokoknya di situ udah semuanya error Ah, aja, udahlah. kayak kok tadi bisa ya, terus Ya. tiba-tiba semuanya nggak bisa. Akhirnya kita ekspedisi lah Ya. untuk mengganti, karena kebetulan waktu itu sahabat saya udah pada nungguin juga ya. Ya. Kita Karinding kan, kita memang biasa kalau siaran tuh sambil live. Ya. Mereka udah nungguin, Udah udah nanyain. nungguin, Ya ya. udah, pas di live kita bilang kita lanjut ekspedisi aja Ya. daripada mereka udah nunggu gitu. Ya sebenarnya di situ aku masih belum negatif thinking ya soal alat-alat pada nggak bisa dipakai gitu waktu itu. Aku masih belum negatif thinking, cuman waktu itu karena emang sahabat setia udah pada nungguin gitu kan, kita pindah ke ekspedisi dan Iya. boom. Boom. Kita di situ kita masih ini ya, Dapet. masih kayak ya udah deh, kita coba ekspedisi kampus, karena itu juga jadi pertanyaan kan di Ya. sini. Kayak coba dong lihat-lihat kamu ada apa aja. Ya. Pas kita kita ngeliling ya di sini. Ngeliling ke semua, pas kita ke atas ada kejadian juga ya kan. Nah itu kalau anak-anak kampus ini pasti tahu di mana di ruangan, pokoknya ruangan awalnya tuh di antara tiga udahlah titik udah. Ya pokoknya ada ruangan kelas, karena itu posisinya pandemi, Ya. yang mana kayak ke kelas-kelasnya tuh udah kosong Kosong. banget, setahun lah ada ya. Setahun, iya udah setahun tuh. Kosong setahun, kosong 6 bulanan ya. Kosong setahun. Kosong setahun lah ya, udah ada tuh kayak kosong lama banget, nggak Ya. dipakai, beneran nggak dipakai, digelapin ya, Hmm, nggak dinyalain lampunya. Jadi memang ya udah gitu. Itu Ya. kan mereka akan suka dengan itu. ya. Kita jalan, pas kita di kelas ujung, aduh kak, ini kayaknya nggak akan betul. Ini kita ada ini juga ya, ada live-nya juga. Ada, kalau mau masih nonton ada, ya. masih Masih ada. ada live-nya. Nah itu pokoknya ada yang pas aku sama Raka lari, itu kita lihat Ya. sesuatu soalnya. Di situ ada sempat kerekam juga di live-nya. Itu kursi kan. Kursi kan, Kursinya geser. gerak sendiri waktu di rekaman. Nah abis aku kan pas kursi gerak sendiri, pas aku lari, Raka ngeliat kan ada Ya. yang lewat gitu. Terus Dan- kita lari-lari di situ. Sebenarnya itu kalau misalkan di slow motionin di live itu tuh pakai fitur slow motion tuh itu kelihatan bayangannya yang lewat tuh. Iya. Ih. Entah mungkin kalau misalkan bagi orang-orang berpositif thinking ya, mungkin itu adalah bayangan yang terpantul kaca atau seperti apa. Cuman di situ kalau misalkan yang positif thinking harus logika dulu juga. Kursi siapa yang mau goyangin? Ya. Memang kursi bergeser sendiri, angin nggak akan segede itu. Ya, dan kalaupun ada kru di situ, kita cuma berdua di salah satu live kita itu diliatin. Kita benar-benar Kita berdua. berdua. Ya emang Nggak kita ada. berdua ya kalau siaran. Iya juga sih. Karena Nggak waktu itu ada. juga nggak ada ya. Nggak ada. Pak Pidi lagi nggak ada. Nggak ada. Pak Pidi juga udah bukan segmennya. Ya. Udah beda-beda segmen sama kita. Udah beda segmen waktu itu. Jadi wow lah waktu itu sampai sekarang sih kayaknya aku punya kenangan yang buruk soal kelas itu soalnya. Sampai sekarang ya. Dari awalnya gara-gara itu sampai sekarang pun aku kalau ngelewat situ dan ngelihat ke situ tuh agak gimana gitu. Aku nggak akan sebut kelasnya lah. Iya. Cari tahu aja lah. Cerita aja lah. Pokoknya kalau mau lihat live-nya aja lah. Kira-kira tebak tuh kelas berapa Nah itu sih gitu. agak serem juga sih kalau misalkan ngeliatin di situ. Dan kita lanjutin mungkin ya waktu itu tuh setelah dari atas tuh kita ke bawah tuh ke ruangan X band. Ya, itu juga sama ya. Ya di situ Aduh. gangguannya tiba-tiba mungkin live-nya tiba-tiba patah-patah dan di situ kita nggak ngelanjutin live lagi karena di situ ruangannya udah sampai kayak ketutup-tutup gitu kan. Ya, udah ketutup, udah nggak kondusif Udah aja nggak sih. kondusif aja sih. Jadi kita nggak Iya, ngelanjutin. itu kayak Kita penghuni terakhir di gedung ini. iya, malam banget itu Malam beresnya. banget beres ekspedisi itu. Kita mau di terakhir di gedung ini. Aku kira lampu-lampu tuh masih pada nyala dan ternyata enggak kan. Kalian tidak akan benar-benar sendiri.